sekolah minggu kita. Ya, walaupun masih online, tapi jangan lupa beribadah di YouTube. Pokoknya adik-adik harus rajin ya. Oke? Sekarang kita mau nyanyi dulu lagu nyanyian syukurku. Kita bersyukur Tuhan udah kasih kita nafas kehidupan, kita masih dikasih kesehatan, itu semua berkat anugerah yang Tuhan kasih ke hidup kita ya. Yuk, kita tepuk tangan. Tuhan, untuk pagi hari ini Tuhan, kami datang untuk memuji, memuliakan-Mu Tuhan di ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Walaupun masih dengan online Tuhan, kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. 1-2 orang berkumpul Kau hadir Tuhan, memimpin hidup, menjaga hidup kami Tuhan untuk setiap harinya Tuhan. Jadikan kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang selalu setia Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini hanya di dalam tangan Tuhan Yesus. Kami syukur ya. Amin. Oke, kita lanjut untuk memuji Tuhan lagu kedua. Senin Selasa, Yesus tetap Raja ya. Yo. Aku
sebagian dari firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita nyanyi satu lagu lagi penyembahan. Waktu Tuhan, pasti yang terbaik dalam hidup kita semua. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita bersatu dalam doa. Kita mendengarkan sebagai firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami sebentar ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan.
Biar apa Tuhan yang difirmankan Tuhan bisa menjadi rema Tuhan dalam kehidupan kami untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Yang baiknya kami ambil Tuhan, biar semuanya itu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom adik-adik. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kembali lagi kita bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu online kita. Nah, sekarang kita saatnya akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik semua duduk diam dan mendengarkan cerita firman Tuhan saat ini. Oke? Nah, hari ini kakak akan menceritakan cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Ada di dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Jadi ceritanya ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampoknya. Para penjahat itu memukulnya hingga dia hampir mati, adik-adik. Lalu para perampok itu pergi meninggalkan pria tersebut. Setelah itu ada seorang imam yang melewati jalan itu dan dia melihat orang Yahudi tersebut tergeletak. Tetapi seorang imam itu tidak menolongnya dan dia pergi melewati orang Yahudi tersebut. Setelah itu ada lagi seorang Lewi yang melewati orang Yahudi tersebut dan dia melewati jalan tersebut dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Kira-kira dia akan menolong atau tidak? Tetapi seorang Lewi tersebut tidak menolong dan dia melewatinya begitu saja. Setelah itu datanglah orang Samaria. Nah, kira-kira orang Samaria ini akan menolong tidak ya? Kita dengarkan lagi. Nah, lewatlah orang Samaria melewati jalan tersebut. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi yang tergeletak di jalanan. Lalu orang Samaria itu menghampirinya dan merawat dan mengobati luka-luka orang Yahudi tersebut. Kemudian orang Samaria itu menaikkan orang Yahudi tersebut ke atas keledainya. Jadi pada zaman dahulu tidak ada motor, tidak ada mobil, ya. Adanya orang-orang pergi naik binatang, naik keledai, naik kuda, ya kan. Nah, jadi orang Yahudi yang sakit itu sama orang Samaria dinaikkan ke atas keledainya. Nah, kemudian orang Samaria ini membawa orang Yahudi yang yang luka-luka tersebut ke penginapan untuk dirawat. Nah, keesokan harinya orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan perawatan orang Yahudi tersebut. Nah, adik-adik, menurut kalian siapakah orang yang murah hati tersebut? Yang A, seorang imam. Yang B, seorang Lewi. Dan yang C, yang ketiga, seorang Samaria. Ayo jawab. 1, 2, 3. Oke, mungkin adik-adik ada yang jawab yang A, yang B, yang C, ya. Nah, kalau adik-adik menjawab yang A dan yang B, itu jawabannya belum tepat. Tetapi jawabannya adalah yang C. Ya, jadi yang orang yang murah hati tersebut adalah seorang Samaria. Nah, jadi adik-adik, dari cerita yang sudah kita dengar, yang sudah kita dengar bersama dan kita belajar bersama saat ini,
adalah bahwa kita belajar untuk menjadi orang yang murah hati dan suka menolong kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Oke, jadi menolong tidak harus menolong orang yang habis dirampok, orang yang kecelakaan, ya. Menolong bisa di mana saja, dan menolong tidak harus menolong yang sedang sakit juga. Yang sedang sakit pasti kita akan tolong, tetapi tidak hanya sakit. Kita di rumah juga bisa menolong. Menolong papa, menolong mama, ya, menolong adiknya, atau menolong kakaknya, menolong teman, dan kita bisa menolong siapa saja yang butuh pertolongan. Kalau di rumah contohnya, mamanya minta tolong dong, ambilkan mama garam gitu. Kita bilang, aku malas. Berarti kita bukan termasuk orang yang murah hati. Tetapi kalau ketika mamanya tolong dong ambilkan mama garam gitu kan, kita langsung siap mama gitu, langsung kita lari ambil garam, terus ini mama garamnya. Nah, berarti kita ada termasuk orang yang suka menolong dan orang yang rendah hati, ya. Oke adik-adik, sampai di sini saja cerita firman Tuhan dan pelajaran yang kita belajar saat ini. Kiranya kita semakin belajar untuk menjadi orang yang rendah hati, dan kita belajar untuk menjadi orang yang mau menolong. Walaupun kita masih kecil, ya, kamu masih kecil, kamu bisa tolong apa, iya kan? Tetapi biarpun kita kecil, kita tetap bisa menolong, ya. Menolong gak harus mengeluarkan uang, ya kan? Banyak yang bisa kita tolong, yang kita bisa bantu. Contohnya tadi yang sudah Kakak jelaskan. Oke adik-adik, nah sekarang saatnya kita akan berdoa bersama-sama. Yuk semuanya, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkati kami semua saat ini. Kiranya kami menjadi anak-anak yang taat, rendah hati, dan suka menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Berkati kami dimanapun berada saat ini. Jika ada yang sakit, Tuhan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya katakan amin. Amin adik-adik. Terima kasih sudah bergabung dalam ibadah, dan terima kasih sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik tetap sehat, ya, tetap setia kepada Tuhan, dan sampai bertemu dalam ibadah-ibadah kita selanjutnya. Shalom.